Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Firman kehidupan bagi kita memberikan perintah bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Bisa jadi kita menganggap bahwa mengasihi atau menghormati Tuhan itu bisa dilakukan dengan kebiasaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan atau berada di dalam lingkup tentang gereja, bernyanyi, bermain organ, bermain musik dalam rangka peribadahan gereja, dan itu menjadi gambaran bahwa kita sedang di dalam kekudusan. Namun lebih luas daripada itu, bahwa kekudusan bukan hanya tentang lingkup gereja atau keagamaan, tapi lingkup yang bersamaan dengan sosial. Bahkan di lingkungan yang jauh dari kehidupan dan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tuhan berkata sebaliknya, yaitu mengasihi Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan orang lain. Bila kita membacanya lebih lagi di ayat Imamat 19 ayat 2-4, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Setiap orang di antara kita haruslah saling menghormati orang tua, menyegani orang tua, dan memelihara hari-hari Sabat Allah. Maka dinyatakan bahwa yang kita lakukan karena kita mengetahui itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah membuat patung atau apapun yang menjadi pengganti daripada Allah yang memberikan perintah di dalam kekudusan. Perintah hidup kudus dari Allah adalah perintah yang kolektif bagi persekutuan. Itu artinya kita, orang yang harus memiliki hidup kudus, bukan hanya dituntut bagi para imam atau bagi orang Lewi, tetapi hidup kudus bagi setiap orang yang merasakan kasih setia Allah. Dan itu juga menjadi panggilan kita. Hidup kudus adalah panggilan bagi orang Kristen. Pada renungan kita saat ini, kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan perintahnya, aturannya yang sangat baik kepada umat Israel tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Perintah atau peraturan ini dibuat agar setiap manusia di dalam kehidupannya dapat berjalan, dapat berelasi bersahabat dengan harmonis dan rukun. Segala peraturan yang sangat banyak itu bertujuan untuk mengatur hubungan setiap orang, hubungan sosial antar penduduk satu dengan yang lain akan tinggal di tanah perjanjian, di dalam kasih Allah dengan kebaikan dan kerukunan. Sesederhananya, pada intinya Tuhan menghendaki agar manusia hidup di dalam kerukunan dan sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum yang disebut sebagai hukum kesucian atau hukum kekudusan ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan, menciptakan kebaikan, menciptakan kerukunan agar umat hidup di dalam kasih dan di dalam cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan menginginkan agar umat melaksanakan hukum ini dengan kesadaran diri. Berproses menjadi kudus bukan berarti menerapkan hukum secara semena-mena atau hanya secara harafiah, tetapi juga ada pemaknaan atau penghayatan. Tuhan menginginkan bahwa yang dilakukan didasarkan oleh kasih yang Allah berikan kepada umat dan umat melakukannya bagi sesama. Untuk itulah kiranya ciptakanlah hal kebaikan, hal kekudusan, kerukunan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam tempat kerja. Dasar kasih kita adalah Tuhan yang Maha Kudus yang mengasihi umatnya.
Marilah kita hidup dengan melakukan sikap-sikap yang telah diperintahkan, yang dikehendaki oleh Allah melalui kehidupan yang kudus, dan menjaga gaya hidup kita tetap di dalam kehendak Allah, sehingga kita memperlihatkan kebaikan Allah melalui perjalanan kehidupan kita. Oleh karena anugerah Tuhan, kita telah diselamatkan dari hukum dan dosa. Anugerah pula lah yang kita terima dan yang kiranya membimbing dan menuntun kehidupan sehari-hari kita, agar kita dikuatkan untuk hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, serahkanlah seluruhnya kehidupan kita hari demi hari dan setiap rencana ataupun aspek kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita selalu dibimbing, dituntun, dan dimampukan untuk hidup kudus di dalam kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah kami dengar. Kiranya kehendak-Mu dan perintah-Mu untuk kami agar dapat hidup kudus menjadi kekuatan, dan kami ingat sehingga kekudusan itu bukan hanya sekedar tentang hal-hal seremonial, ritual, peribadahan, tetapi itu semua memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan kehidupan kami, tuntun dan bimbinglah kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu